selamat hari Jumat buat teman-teman. Mungkin ada sebagian teman-teman yang baru selesai sholat Jumat ya. Selamat bergabung di tur virtual live bersama Wisata Kreatif Jakarta. Saya dengan Ira Latif di sini. Selamat siang teman-teman. Saya mau ajak teman-teman selama 30 menit ke depan buat jalan-jalan ke masjid yang megah. Sebelum saya mulai, saya cek suara dulu ya. Halo, apakah bisa dengar suara saya? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, kita akan mulai ya teman-teman ya. Nah teman-teman, masjid ini Masjid Taj Mahal. Julukannya adalah Masjid Taj Mahal ya, tapi nama masjidnya adalah Ramli Musofa teman-teman ya. Tampilannya seperti Taj Mahal dan banyak sekali cerita menarik tentang masjid ini. Nanti saya akan bawa teman-teman untuk mengulik bagian dalamnya. Tapi saya kasih tahu dulu nih teman-teman ya, lokasi masjidnya ada di mana. Ini di Sunter ya teman-teman, di kawasan Sunter Jakarta Utara. Posisinya pas depan Danau Sunter tuh, Danau Sunter, ini Danau Sunter ya. Terus di sebelah sana di ujung Cakrawala ada gedung warna-warni. Nah itu ya, ada warna kuning, oranye. Itu gedung yang sempat bikin heboh teman-teman ya. Itu adalah apa ya, kira-kira ada yang tahu gedung apa itu? Saya pernah tinggal di sana selama 2 minggu. Ya, itu adalah Wisma Atlet teman-teman ya. Wisma Atlet yang belakangan menjadi rumah sakit darurat untuk COVID. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru join. Ya, oke. Jadi posisinya seperti ini ya. Di Jalan Danau Sunter Raya teman-teman. Dan masjid ini ya berada di kawasan elit. Jadi kalau di kanan kirinya Masjid Ramli Musofa ini kita lihat ya, banyak sekali rumah-rumah elit ya. Salah satu rumahnya Rampun Jabi. teman nongkrong siapa ya Rampun Jabi itu ya? Ya dia adalah apa ya, orang paling tajir di dunia perfilman Indonesia ya. Itu rumahnya di kawasan Sunter ini juga nih teman-teman. Ini kita mumpung lagi berhenti, kita akan masuk nih, kita akan nyebrang. Cantik ya teman-teman masjidnya, warna putih bersih banget ya. Jadi ini masjidnya itu Masjid Ramli Musofa. Kita lihat bagian atasnya dari luar kelihatan kinclong banget, warnanya putih ya. Nah ini diresmikan tahun 2016 teman-teman. Itu ada tulisan Mandarinnya ya. Ada yang bisa baca nggak? Teman saya nih di sini ada Cindy ya, Cherry the Explorer, dia bisa bahasa Mandarin, mungkin bisa baca. Cindy, itu artinya apa? Bahasa Mandarin dalam artinya mungkin Masjid Ramli Musofa, cuma bahasa Mandarin mungkin ya. Kenapa ada bahasa Mandarinnya sih? Ya karena memang masjid ini pendirinya adalah seorang Tionghoa mualaf ya teman-teman ya. Nanti kita akan ketemu dengan anaknya ya. Dengan anaknya Koh Sofian namanya ya, dia akan mendampingi saya. Nah teman-teman, masjid ini sendiri diresmikan, dibuka tahun 2016. Saya ingat banget lagi ketika ini dibuka, antriannya panjang banget ya. Itu antrian mobil dari ujung ke ujung nih. Padat banget ya sepanjang jalan ini teman-teman. Karena memang waktu itu viral banget ya, karena Masjid Taj Mahalnya Indonesia dibuka. Nah itu dia, ini bagian dalamnya. Oke, kita akan lihat. Kebetulan siang ini saya mendapat kehormatan nih, karena akan didampingi tur virtual kita bersama anaknya pendiri langsung. Ya, nih Koh Sofian. Halo Koh, apa kabar? Assalamualaikum Koh. Iya teman-teman ya, itu dia Koh Sofian. Saya akan mengenalkan teman-teman. Beliau adalah putra nomor berapa Koh Sofian? Nomor 2 ya, nomor 2 dari pendirinya masjid ini. Jadi masjid ini didirikan oleh Pak Ramli Rasidin ya teman-teman ya. Beliau adalah ayahanda tercinta, sekarang sudah almarhum ya, baru 2 tahun yang lalu. Ya, jadi Ramli Musofa, masjid ini Ramli Musofa itu artinya Ramli dari nama Pak Ramli, Musofa itu dari nama anak-anaknya ya. Oh, Ramli dari nama istri ya. Ya, oke. Jadi masjid ini kan memang terinspirasi ya teman-teman dari Taj Mahal ya. Nanti kita dengar lebih lanjut ya ceritanya dari sang anak. Jadi Pak Ramli itu sangat terinspirasi dengan Taj Mahal. Ketika dia pergi ke India, itu terjadi tahun 70-an ya.
terus dipendam terus ya cita-citanya selama berpuluh-puluh tahun, baru terwujud di tahun 2016 ya teman-teman ya. Kalau Taj Mahal itu sendiri kan dia adalah perwujudan cinta dari raja kepada istrinya. Nah kalau yang ini menurut Pak Ramli adalah perwujudan cinta dia kepada sang pencipta dan juga kepada keluarganya. Makanya namanya diabadikan ya di sini ya. Ramli itu dari nama Pak Ramli, dari istrinya Ibu Li dan anaknya. Nah kita lihat ya yang Ko Sofyan, kita akan jalan-jalan ya Ko Sofyan ya. Tadi Musofa artinya apa artinya? Musofa itu dari 3 anak, Muhammad, Sofyan, Fabian. Muhammad, Sofyan, Fabian ya. Wah, namanya diabadikan dalam masjid nih Ko Sofyan ya. Oke, sebelum kita naik ya kita mungkin lihat bagian yang ini dulu ya Ko ya. Yang apa namanya? Yang utama juga ya Ko ya. Ya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk, jadi ciri khas masjid ini ya, ciri khasnya karena masjid ini ada apa, ornamennya dalam 3 bahasa ya. Ada bahasa Mandarin tuh kita lihat sendiri ya, bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Tuh ya bahasa Mandarinnya ini ayat apa ya? Ayo ada yang bisa tebak. Tadi sudah kelihatan mungkin yang di sebelahnya ya. Ini ayat apa ini? Ya ayat Al-Fatihah. Bukan ayat Al-Fatihah, ini Al-Qari'ah teman-teman. Jadi kalau menurut cerita Pak Ramli dengan sengaja ya menuliskan ornamen masjidnya dengan tulisan Mandarin karena dia sebagai mualaf, dia merasa banyak masjid itu identiknya dengan bahasa Arab ya. Gitu. Sementara kan dia dari etnis Tionghoa ya. Gitu. Dan juga sebenarnya kalau di negeri Tionghoa sendiri, di negeri Tiongkok sendiri sebenarnya cukup banyak ya teman-teman penganut agama muslim ya. Dari 1 miliar penduduknya ada sekitar 5%-nya itu orang Islam. Jadi kalau dihitung aja tuh berapa banyak. Oke, sekarang kita mau naik ke atas, kan ditemani Pak Sofyan, Ko Sofyan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Kita sekarang mau naik ya, Ko. Ini nah kalau yang di pinggir ini adalah surat Al-Fatihah ya. Oke. Surat Al-Fatihah, surat pembuka ya teman-teman ya, dengan bahasanya Mandarin. Oh ini naiknya di ini ya Ko ya, di pinggir ya. Kalau enggak panas ya Ko ya. Pakai kaos kaki, makanya nih saya nggak pakai kaos kaki nih teman-teman, jadi panas. Kok kalau boleh tahu ini kan kalau ini surat pembuka ya. Ini surat pembuka kan Al-Fatihah ya, ditaruh di dinding pintu masuk. Nah tadi kalau yang di depan situ kan surat Al-Makiyah. Kenapa dipilihnya waktu itu Bapak milih surat Al-Makiyah kok? Surat Al-Qari'ah. Oh itu surat Al-Qari'ah ya, surat Al-Qari'ah ya. Surat Al-Qari'ah itu hanya untuk pengingat bahwa yang kalau ingin beribadah itu harus dengan sungguh-sungguh karena segala perbuatan itu akan mendapat balasannya. Oke, ya. Makanya ditaruh di depan itu ya, Iya. di depan pintu masuk. Oke, sekarang kita naik ya. Ya, jadi teman-teman seperti cerita tadi Ko Sofyan, di depan ada tulisan surat Al-Qari'ah dalam bahasa Mandarin juga untuk mengingat ya kalau beribadah mesti yang sungguh-sungguh. Ya, selalu buka ya. Ini ada yang tanya selalu buka ya masjidnya ya Ko? Ada jadwal tutupnya? Jam 9 malam. Oh, jam 9 malam ditutup ya. Subuh buka lagi. Oh, subuh buka lagi. Ya, oke. Nah, teman-teman sebagai informasi Pak Sofyan itu dan keluarganya memang latar belakang beliau seorang pengusaha ya, dan memang tinggalnya di kawasan Sunter ini ya. Kalau pemilihan tempatnya kenapa? Di depan Danau Sunter ini. Dulu kita keliling-keliling cari memang jodohnya di sini. Jodohnya di sini. Bagaimana itu ceritanya akhirnya bisa dapat di sini kok? Ya namanya muter-muter ya. Cari tanah. Terakhir dapatnya di sini. Terakhir dapatnya di sini ya. Berarti Ko Sofyan waktu itu benar-benar terlibat ya dari awal pembuatan masjid ini sama Bapak? Ya, alhamdulillah. Oke, berapa lama waktu itu prosesnya sampai masjid ini dari mulai? Pembangunannya 2011 sampai 2016. Oke, jadi 5 tahun ya pembangunannya ya. Oke, saya ingat banget tuh waktu itu kan karena saya kan sering lewat daerah sini ya, dari rumah saya kan deket sini. Sering lewatin daerah sini. Waktu itu sampai bertahun-tahun ini tempat apa ya, bagus banget nih, belum jadi nunggu 5 tahun akhirnya baru jadi ya. Alhamdulillah. Ya pemandangannya dari sini langsung Danau Sunter ya kok ya. Oke. Nah ini bagian atas nih ada lonceng ya. Tadi saya lampu. Nggak, yang bagian itu ininya bentuknya bentuk lonceng bukan?
Ya seperti lonceng tapi itu lampu. Oh ya, seperti lonceng ya. Oke. Nah kok ornamen-ornamen dari Tionghoa apalagi kok yang ada di sini kok selain tadi tulisan Mandarin ya? Dari sini Nggak terlalu banyak ya. Kayak ini dia bagian dalamnya teman-teman. Kalau warnanya kenapa dipilih beneran semuanya putih kok? putih kan melambangkan kesucian. Ya Jadi lalu. dengan harapan semua yang beribadah ke sini punya niat yang suci, juga akan disucikan kembali. Oke. Jadi kalau dari ceritanya Pak Sofyan, memang masjid ini dominan putih ya teman-teman ya, karena ingin melambangkan kesucian. Terus juga ya apa namanya? Ya kalau putih itu kan memang beneran ini ya pure gitu ya, melambangkan kesucian kita untuk beribadah. Oke. Oh kalau boleh tahu berapa biaya untuk membangun masjid sebesar ini kok? Kalau biaya maaf saya nggak bisa bilang. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya. Tapi memang ini dari keluarga saja ya waktu itu ya. Luar biasa. Nah kalau Bapak sendiri waktu itu menjadi mualaf tahun berapa kok? Almarhum itu jadi mualaf tahun 1964 di Aceh. Wow, di Aceh ya. Sudah menikah waktu itu? Belum. Masih Oke. Terus dia bagaimana terinspirasi apa namanya membuat masjid ini? Bagaimana ceritanya tuh? Jadi 1964 beliau mualaf, almarhum mualaf, terus dari itu 1970 kakek bangkrut. Oh, oke, 1970. Kakek bangkrut karena selama 6 tahun itu ya dari 1964 sampai 1970 almarhum menyesal kenapa dulu waktu kakek jaya dia tidak bangun masjid. Oh gitu. Jadi 1970 pada saat kakek bangkrut hijrah ke Jakarta, almarhum memiliki keinginan untuk membangun sebuah masjid. Oke, jadi dari tahun 70 sebenarnya ya ada niatnya ya. Ya. Dan benar waktu itu dia ke apa karena melihat Taj Mahal dulu ya kok ya. Enggak. Itu bagaimana ceritanya sampai dijuluki sebagai Taj Mahal waktu itu tempat ini? Karena Bentuknya kalau ya. dilihat dari luar itu kan seperti Taj Mahal. Oke, ya seperti Taj Mahal ya. Benar-benar. Jadi dari tahun 70 dia menunggu sampai 2016. Bayangin tuh teman-teman. 46 tahun ya. Luar biasa ya, berarti penantiannya ya. Berarti kalau Taj Mahal kan itu wujud cinta raja kepada istri. Kalau ini kan apa benar ini wujud cintanya Pak almarhum terhadap sang pencipta ya, terhadap sang pencipta, kepada keluarga. Oke, ini kita lihat dulu ya teman-teman ya detailnya ya. Ini ada 2 lantai teman-teman ya, ada 2 lantai. Terus satu lagi yang di basement ya, yang di basement khusus untuk wanita ya. Ini ada lantai kedua. Dan juga kita bisa naik ke lantai 2 ya, nanti pemandangan lebih bagus lagi teman-teman. Dan ini ada liftnya, jadi bisa disable ya yang kalau misalnya bawa kursi roda ya. Ya ini kita lihat lagi. Dan ini kapasitasnya bisa 1000 orang ya. Kurang lebih. Arsiteknya siapa? Arsiteknya Pak Julius Danu. Pak Julius Danu itu dari mana? Orang Jakarta juga. Orang Jakarta ya. Kenapa beliau yang dipilih waktu itu? Karena beliau bangun rumah kita yang di Gading Serpong Oh. dan kita lihat bangunannya halus. Oh gitu ya. Jadi memang arsitek keluarga ya. Ya. Nah teman-teman ya memang masjidnya sebenarnya karena ini masjid dibangun oleh keluarga ya. Jadi memang tidak terlalu luar biasa besar ya. Ini untuk ukuran masjid keluarga sih ya hebat lah ya. Bisa membuat masjid sebesar ini ya. Dan kapasitasnya 1000 orang. Dan tempat ini karena ornamen-ornamennya yang juga sangat instagramable ya. Tempat ini sering dipakai untuk pre-wed juga dan untuk nikah ya. Untuk pre-wed dan untuk nikah teman-teman. Nah ini ya. Jadi adik saya termasuk nikahnya di sini. Ya jadi adik saya juga waktu itu karena ikutan tur saya dan waktu itu dia ikut bersama pacarnya waktu itu lagi mau cari-cari tempat buat tempat nikah. Wah ternyata tempat ini bagus banget. Jadi nikahnya di sini ya. Jadi selain tempat nikah juga para artis juga ya, banyak yang salah satunya Roger Danuarta. Roger Danuarta kan juga seorang mualaf ya. Oke, apalagi kok ada cerita apa lagi mungkin yang mau di-share tentang tempat ini kok? Saya bingung. Nah, itu kalau yang di atas tuh ada ornamennya tuh ada ayat-ayat apa tuh kok? Itu surat Al-Ala. Surat Al-Ala.
Oke. Terus yang di kaca itu Asmaul Husna. Oke, yang di kaca. 99. Yang di kaca ini ayat Asmaul oh iya Husna, bener ya, 99. ya Asmaul Husna yang di kaca ini ya, bener ya. Oke. Kalau saya zoom in banget baru kelihatan tuh. Asmaul Husna ya. Wah, bagus sekali ya. Jadi 5 tahun pembangunan masjid ini ya. Waktu itu tanpa sama sekali ini ya kok ya. Tanpa sama sekali. Biasanya kan kalau masjid ada sumbangan dari masyarakat gitu ya. Murni. 100%. Oke, 100%. Wah, luar biasa berarti ini dari keluarganya Pak Ramli ya. Oke, kita sekarang mau naik ke lantai 2 ya kok? Boleh? Di lantai 2 ya. Kalau sekarang apakah masjidnya sudah dipakai untuk sholat umum, untuk orang umum, untuk sholat Jumat ya? Dari awal juga sudah untuk umum. Enggak, maksudnya selama pandemi ini sudah. Oh, selama pandemi ini sudah. Kita ikut peraturan Pergub saja. Kalau peraturan Pergub kapasitas 50% ya kita ikut. Iya. Kapasitas 25 ya kita ikut. 75 Oke. ikut. Ya, baik. Jadi karena tadi juga saya kesini menunggu habis Jumatan ya teman-teman. Jadi tadi habis Jumatan dulu ya. Nah, ini pemandangan dari sini, danaunya kebetulan danaunya bagus ya kok ya. Alhamdulillah sejak zaman Pak Jokowi jadi lebih bersih. Sejak zaman Pak Jokowi, saya ingat sekali waktu itu tahun 2010 ke bawah lah, danau itu kotor kok. Jadi kalau waktu itu masjidnya dibangun sebelum tahun 2010, pemandangannya kurang bagus mungkin ya. Bukan itu Bau ya. Jadi sekarang sudah bersih ya. sejak Pak Jokowi 2012 itu sudah tidak bau lagi. Oke, ya. Oke, jadi menarik ya teman-teman ya, ini masjidnya. Oh ya, kita naik sekarang ke toilet lantai 2-nya. Nah teman-teman, masjid ini juga sering dipakai ke lantai 2-nya. Bukan dipakai, sering dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah ya sebelum pandemi ya. Saya kalau kesini suka ngelihat kalau Sabtu Minggu banyak sekali bis-bis teman-teman. Bis-bis dari daerah. Ini kalau ini apa nih? Kok marmer bukan? Oh, dari marmer ya. Marmernya dari mana kok? Dari Tulungagung kah? Apa dari Italia? Wow, hebat. Marmernya langsung dari Italia nih teman-teman. Marmer terbaik, marmer kualitas terbaik di dunia itu terkenal ya dari Italia. Oke. Nah kalau yang lantainya kan dari marmer. Kalau yang ininya kok? Yang ininya pualam atau apa yang putih-putihnya ini? Sama marmer juga, cuma warna putih. Oh, jadi ini kalau kita lihat ya bangunan ini teman-teman. Ini semuanya seluruh bangunan marmernya ini. Seluruh bangunannya ini bahkan pilar-pilarnya itu dari marmer ya. Kalau yang di depan itu di luar bukan, yang hitam. Oh, yang hitam bukan ya, cuma yang ini doang ya. Oh, ini marmer putih ya, kok ya? Iya. Saya baru tahu bentuknya. Kok ini ada apa arsitekturnya? Apakah ada arti-arti khusus misalnya pilarnya ada berapa banyak, ada artinya kah gitu? Enggak sih, cuma pilar ini kita ambil dari Masjid Nabawi di Pilar. Madinah. Pilarnya? Bentuk pilarnya. Oh, bentuk pilarnya yang ini seperti Masjid Nabawi. Yang Pilar ini? di Masjid Nabawi. Oh, pilar seperti ini. Oh, gitu. Sama Jadi persis, seperti yang dulu. bagian atasnya itu ya, Iya, Pak ya? bawahnya juga sama ini. Oh, bawahnya oke. Jadi ini Cuma teman-teman. kalau di Masjid Nabawi, bawahnya itu dia kasih AC. Oh iya, AC. Kalau kita enggak. Kalau di Masjid Nabawi dia lapis emas. Kalau kita Lapis enggak. mas. Ya tapi marmer sendiri aja udah mahal sekali ya, bisa kebayang ya teman-teman ya. Nah, ini lampu ini juga kita ambil dari Masjid Nabawi yang Oke. tadi Mbak bilang Ya. lonceng. Nah ini tadi kita lihat ya teman-teman ya, ini ornamen yang pilarnya yang di bagian atasnya ini ya, seperti kayak di Masjid Nabawi ya. Iya, di Madinah. Ya ingin inilah menyamai, bukan menyamai ya, terinspirasi ya, terinspirasi dari Masjid Nabawi di Madinah ya, masjid sucinya umat Muslim ya. Juga bagian bawahnya itu ya kok ya tadi ya, bagian bawah pilarnya ini ya kok ya, seperti Masjid Nabawi. Terus bagian mana lagi kok? Yang ini ya? Lampu ini yang Mbak bilang seperti lonceng. Oh ini lampu ya kok? Yang dari depan itu. Nah dari ini lampunya ini nih. Ya kalau dari depan kelihatannya bentuknya seperti lonceng teman-teman. Oh tapi ini lampu ya? Oh seperti di Masjid Nabawi nih kok. Oke. Tempat wudhu kita. Tempat wudhunya juga ya, seperti nanti kita lihat terakhir ya teman-teman ya bagian wudhunya. Oh terus ada tempat yang kita bisa lihat beduk ya kok ya, di mana itu? Beduk. Yang beduk. Di bawah.
Oh, tadi beduknya di bawah ya. Iya. Oke. Kita bisa lihat apa lagi kok kalau dari sini kok? Iya, nggak ada Oh, lagi. di sini juga bisa dipakai buat sholat ya? Bisa. Bisa dipakai buat sholat di lantai 2 ini ya teman-teman. Saya tunjukin sebentar bagian ininya ya teman-teman, di bagian terasnya. Jadi kalau saya datang ke sini sama rombongan tur ya, ini juga bagian teras. Jadi di sini nih, ini juga kayaknya yang sering dipakai buat priwet ya kok. Iya. Sering dipakai untuk priwet nih. Nah, dari sini nih teman-teman, karena pemandangannya juga bagus ya, langsung ke danau sini. Terutama kalau di sini saat senja teman-teman. Saat senja hari itu ya pemandangan syahdu banget ya, memandang danau Sunter ya, yang bersih sekarang kondisinya. Nah itu tadi ada beduk ya, kita tadi kelewatan beduk teman-teman ya, beduknya. Itu juga beduknya kita bisa datengin dari dekat tuh. Oke. Ini di daerah mana? Di Sunter. Di Sunter di Jakarta Utara ya. Sekarang kita ngelihat ke bagian bawahnya tempat wudhunya ya teman-teman, yang tadi terinspirasi dari Masjid Nabawi. Iya, jadi masjid ini sangat ramah disabel ya. Iya. Ya, ada itu tuh ada lift ya. Ada liftnya buat, terus juga tempat wudhunya juga sangat ramah untuk disabel karena ada tempat duduknya, terutama juga yang buat lansia ya kok. Badan ibu hamil ya, terinspirasi dari masjid di Nabawi. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan loh, monggo. Mumpung saat ini saya ditemani langsung sama pemiliknya. Berarti ini perawatan masjid ini semuanya dikelola oleh keluarga ya sampai saat ini? Iya. Wow, luar biasa teman-teman. Tapi apakah masjid ini juga menerima donasi atau sumbangan kok? Terima. Oh, tetap terima ya? Ya tetap juga ya, oh ya tetap ada ya. Lihat duduk. Oh, beduk dulu, boleh. Kita lihat beduk dulu ya. Ya, selamat bergabung teman-teman ya. Yang baru join, saya berada di Masjid Ramli Musofa di kawasan Sunter ya, yang dijuluki oleh masyarakat sebagai masjid ala Taj Mahal karena bangunan dari luar seperti Taj Mahal. Oh ya, ini juga ada beduknya ya, beduknya tadi. Ya. Nah, sebenarnya beduk sendiri itu juga adalah kekhasan atau ciri unikan masjid-masjid di Indonesia ya teman-teman ya, karena kalau di Arab itu nggak ada loh beduk. Di Arab, di negara-negara lain, di Eropa ya nggak ada ya, karena beduk kita di masjid Indonesia itu terinspirasi juga dari budaya Cina ya, budaya Hindu juga ya gitu ya, dan juga ada referensi juga yang bilang yang menyebarkan beduk itu membawanya dari negeri Tiongkok tuh salah satunya adalah Laksamana Cheng Ho ya, yang dia seorang laksamana laut dari Cina yang berlayar dan sempat tinggal beberapa saat di Indonesia, dan dia membawa tambur-tambur yang dari kelenteng. Tambur kan asal-muasalnya beduk kayak dari tambur-tambur ya. Nah, di jalanan waktu itu si Laksamana Cheng Ho selama di laut memakai tambur-tambur itu untuk pengingat waktu sholat karena kan di laut ya. Terus begitu nyampe di darat, terus akhirnya setelah mau balik ditinggal dah tuh beduk-beduknya, tambur-tamburnya, dan akhirnya dipakai oleh raja-raja Jawa. Itu sekilas cerita tentang beduk di masjid-masjid di Indonesia ya. Oke, sekarang kita mau kemana lagi kok? Tempat duduk. Tempat wudhu ya. Oke. Nah, iya, kita lihat lagi sekali lagi sebelum kita ke bagian bawah ya. Ini dia. Tuh, cantik kan teman-teman ya. Oh, ini semuanya dari marmer ya kok. Iya. Wow, luar biasa. Kalau dindingnya nggak pakai marmer. Jadi yang bagian dalamnya saja tadi marmernya. Oke. Oh, itu pun pintunya kayak terinspirasi Masjid Nabawi ya, yang buletan emas itu ya. Ya, jadi kalau di Masjid Nabawi itu ada pintunya model seperti ini teman-teman, yang buletan emas ya. Itu ciri khas banget ya. Bahkan kalau di Tokopedia ya, pintu itu dijual, dibilangnya pintu ala Masjid Nabawi. Ya, sekarang kita lihat lagi. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Kita 5 menit terakhir. Ya, ini adalah masjid yang sangat unik sekali. Ya. Di dalam atau di luar? Dari dalam juga boleh tuh. Ayo. Iya. Nah, oke. Kita sekarang mau lihat bagian di bawahnya ya, teman-teman ya.
Teman-teman kalau yang mau berkunjung ke masjid ini silakan. Setiap hari buka, kata Koh Sofyan tadi. Setiap hari buka dan hanya tutup di jam 9 ya. Kalau Sabtu Minggu kesini lumayan lebih ramai sih. Kalau dulu sebelum pandemi masjid ini banyak sekali dikunjungi oleh rombongan bis-bis ya untuk wisata religi dari daerah. Sekarang apa masih banyak kok yang berkunjung dari daerah-daerah? Sekarang udah jarang. Oh udah jarang ya? Dulu saya paling banyak terima 10 bus. 10 bus dalam satu hari? Satu kunjungan. Satu kunjungan dalam satu kunjungan dari mana aja itu kok? Itu dari Bandung semua 10 bus. Wow paling banyak ya. Itu mereka selama di sini ngapain? Hanya numpang sholat aja atau ada ketemu bapak? Ketemu, bertanya tentang masjid ini. Oh oke. Jadi lagi bapak waktu itu masih hidup, masih sering menerima tamu juga ya kok? Bapak nggak pernah terima, saya terima. Oh langsung dari Koh Sofyan. Oh gitu. Nah ini masjidnya yang teman-teman, masjidnya, tempat wudhunya ya. Tempat wudhunya yang sangat ramah disabilitas dan juga ramah ibu hamil, ramah juga dengan lansia ya, karena bisa duduk. Ya. Oh bahkan di sini ada cara berwudhu ya. Kenapa dia ada diinformasikan cara berwudhu? Itu dari pengalaman kita pribadi sebagai pengalaman. Kalau itu dulu kita suka lupa. Suka lupa. Cara berwudhu ya. Mau nanya kan. Malu. Makanya orang bilang ya udahlah kita kasih contekan. Jadi mualaf yang datang ke sini kalau dia lupa kan baru belajar. Baru belajar. Nggak usah malu bertanya jadi udah. Oh ya Allah bagus sekali ya. Jadi kalau kita lihat di banyak masjid tidak ada tata cara berwudu ya teman-teman. Cuma kalau di sini ya karena ini juga banyak mualaf yang sholat di sini ya. Jadi kan dari pengalaman keluarganya ya kalau namanya mualaf suka lupa kan tata cara berdoa. Baru belajar. Jadi dipasang ini ya luar biasa ya. Juga ada ininya kan tuh ya. Ini seperti di Masjid Nabawi ya. Jadi bisa duduk, bisa ramah. Benar-benar. Oh kalau boleh tahu Koh Sofyan sendiri apakah Islam dari lahir atau mualaf? Mualaf. Mualaf. Oh di umur berapa mualaf? 21. Oh sudah cukup dewasa ya. Tapi kan waktu itu bapak menikah sama ibu juga ibu belum Islam. Oke. Wah, ya. Jadi benar-benar keluarga mualaf ya. Tapi kalau dari kalangan mualaf sendiri, apakah mereka banyak yang kesini kok? Ya, alhamdulillah ada aja sih. Gitu. Ataukah mereka juga menjadi mualaf di sini? Banyak juga. Banyak juga ya. Oh, berarti di sini juga bisa untuk bersyahadat gitu bisa ya? Bisa. Oh, gitu ada ininya ya. Maksudnya ada jadwalnya atau? Enggak sih. Kapanpun mereka datang. Oh, jadi bisa difasilitasi ya? Bisa. Oh Karena iya. kita kan ada imam standby. Ada imam standby. Tapi kalau mau sama saya langsung biasanya hari Jumat. Oh, jadi bisa langsung dipandu langsung sama Iya. Koh Sofyan mau menjadi mualaf ya. Ingat-ingat tuh ya hari Jumat langsung. Ada juga yang mereka masih ragu gitu kan. Nah, mau mereka belajar ingin dulu. ketemu untuk bertanya-tanya. Oke, baik. Wah, berarti menarik sekali ya Koh Sofyan ini juga menerima orang-orang yang mau belajar tentang Islam ya. Yang mau berkonsultasi dan juga mau memandu buat teman-teman yang mau menjadi mualaf. Ya, luar biasa ya. Sekarang apa lagi kok yang bisa yang mau ditunjukkan? Udah ya. Baik. Ya, jadi teman-teman kalau di Jakarta itu yang saya tahu ada masjid yang juga dipusatkan untuk mualaf ya, misalnya yang mau belajar Islam, khususnya mualaf Tionghoa ya. Itu di masjid di Pasar Baru namanya Masjid Lause ya, tapi itu udah cukup lama ya dari tahun 90-an. Nah, kalau ini mungkin yang termasuk baru ya. Dan ternyata saya baru tahu ya di sini sangat mulia sekali para pendirinya ya, satu keluarga ya yang berdedikasi untuk edukasi juga buat para mualaf ya. Oke, ada pesan kok. Kita sudah di ujung jalan-jalan. Ada pesan mungkin untuk teman-teman? Ya, mungkin dari almarhum aja dulu Ya, bilang bagaimana? Kami sudah menyediakan tempat ya, tolong dimakmurkan. Jadi, oke. gunakanlah masjid. Oke, baik. Oke, jadi buat teman-teman ya, silakan yang mau berwisata religi ya, tadi sudah diundang tuh langsung sama Pak Sofyan. Mau tanya-tanya tentang Islam juga boleh, nanti hubungin langsung ke sini. Atau mau prewedding seperti yang dilakukan banyak artis di sini prewedding, terus juga